Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Farisani Aufa dengan NIM 435246596 angkatan tahun 2024, konsentrasi sipil bangunan gedung 1, program studi teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengujian sondir atau Cone Penetration Test dan Standar Penetration Test. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu yang perlu kita ketahui adalah sondir ataupun Cone Penetration Test. Tujuan dari dilakukannya CPT itu adalah untuk mengetahui nilai perlawanan konus dan hambatan lekat tanah dari berbagai interval kedalaman hingga mencapai lapisan tanah keras. Selanjutnya, apa sih yang didapatkan dari pengujian sondir ini? Yang pertama, yang kita ketahui adalah tahanan ujung ataupun QC. QC adalah perlawanan tanah terhadap ujung konus yang didorong ke dalam tanah untuk menunjukkan kekerasan tanah di bawah ujung konus. Yang kedua yaitu hambatan lekat atau FS. Itu merupakan hambatan gesekan antara selubung konus dengan tanah di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah rasio gesekan FR. Itu merupakan perbandingan antara hambatan lekat dan tahanan ujung. Biasanya digunakan untuk menentukan jenis tanah ataupun karakteristik dari tanah. Dan selanjutnya yaitu adalah pergeseran total tanah ataupun TF. Yang selanjutnya, bagaimana data tersebut digunakan untuk menentukan karakteristik serta daya dukung tanah pada perencanaan pondasi. Untuk menentukan karakteristik tanah itu menggunakan nilai FR atau perbandingan antara gesekan selimut FS dan tahanan ujung QC. Untuk FR yang menunjukkan nilai di bawah kurang dari 1% itu bisa dikategorikan sebagai tanah pasir. Untuk FR yang menunjukkan nilai di atas 1% itu menunjukkan jenis tanah lempung. Dan untuk nilai FR di atas 5% itu menunjukkan tanah organik. Selanjutnya, untuk mengetahui daya dukung tanah dengan pengujian sondir, kita perlu menganalisis data hasil uji yang mencatat dua jenis tahanan. Yang pertama adalah tahanan konus QC, yang kedua adalah hambatan geser FS di setiap kedalamannya. Data ini nantinya akan digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah dan kemudian menghitung daya dukung tanah menggunakan berbagai metode seperti korelasi empiris dengan rumus-rumus yang dikembangkan oleh para ahli seperti Meyerhof. Itu merupakan penjelasan terkait dengan sondir ataupun Cone Penetration Test. Yang selanjutnya adalah Standar Penetration Test. Standar Penetration Test adalah suatu metode uji yang dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah ataupun mengambil contoh tanah terganggu dengan teknik penumbukan. Selanjutnya, apa sih yang didapatkan dari pengujian SPT ini? Yang pertama adalah N value atau jumlah pukulan. Setelah itu kita juga bisa mengetahui karakteristik tanah. Setelah itu kita bisa mengetahui kedalaman muka air tanah. Lalu bagaimana data SPT ini digunakan dalam perencanaan pondasi? Yang pertama, untuk menentukan karakteristik tanah itu menggunakan nilai N. Itu bisa digunakan untuk mengestimasi parameter tanah. Yang selanjutnya itu adalah menentukan daya dukung tanah. Nilai N ataupun N value bisa dikonversikan menjadi daya dukung tanah untuk menggunakan biasanya menggunakan rumus empiris. Misalnya untuk rumus Meyerhof itu bisa digunakan untuk pondasi dangkal. Selanjutnya, perbedaan antara CPT dan SPT adalah ketika SPT kita bisa mengambil sampel tanah secara fisik, ketika Standar Penetration Test itu sondir itu tidak bisa mengambil sampel tanah secara fisik. Dan juga perbedaannya terletak pada metode kerja antara sondir ataupun borlock. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan sondir ataupun Cone Penetration Test dan borlock atau Standar Penetration Test. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.